Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 3C yang beranggotakan saya Diki Novanda Syaifullah, kemudian Cornelis Raimundo, dan Muhammad Ramadana. Pertama, saya akan menjelaskan job atau pengerjaan masing-masing anggota. Yang pertama, saya sendiri, yaitu dengan nama Diki Novanda, dengan job pengerjaan yaitu terjun ke lapangan, pengambilan gambar produksi, pembuatan deskripsi dan proses produksi, pembuatan dan analisis ERD. Kemudian ada teman saya Cornelis Raimundo dengan bagian terjun ke lapangan, wawancara pemilik pabrik, pembuatan use case, pembuatan flowchart, dan analisis BFD. Kemudian ada teman saya Muhammad Ramadana dengan job pengerjaan yaitu flowchart dan analisis kelemahan, permasalahan, dan pemudahan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari usaha yang kami ambil. Deskripsi dari usaha ini yaitu bergerak di bidang manufaktur, yang dimana terdapat bahan baku dan bahan pendukung dalam proses produksi sehingga menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Usaha ini bergerak sudah hampir 3 tahun, yang dimana tahap demi tahap sudah mulai berkembang, mulai dari segi kualitas dan kinerja karyawan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis dan desain dari ERD. Yang pertama di sini adalah mengenai entitas, yaitu ada entitas PIC penerimaan barang. Kemudian juga ada entitas supplier, dan ada yaitu relasi, yaitu membeli. Pada entitas PIC penerimaan barang, di sini terdapat atribut yang mana merupakan identitas dari PIC penerimaan barang, yaitu ID PIC. Kemudian ada nama, alamat, dan kota. Kemudian PIC penerimaan barang membeli dari supplier, dan di supplier ini terdapat juga, dan di entitas supplier ini juga terdapat yaitu primary key, yaitu ID supplier, nama, alamat, dan kota. PIC penerimaan barang membeli bahan baku dari supplier. Kemudian di sini juga terdapat entitas yaitu retur, yang di mana terdapat primary key yaitu ID retur, tanggal, dan pengiriman. Bila mana bahan baku yang diterima dari supplier ini tidak sesuai, maka PIC penerimaan barang akan melakukan pengembalian dan masuk ke entitas yaitu retur ini, di mana supplier dan PIC penerimaan barang ini juga dapat melihat entitas dari retur ini. Jadi many to many, supplier dan PIC penerimaan barang sama-sama dapat melihat dari retur. Kemudian bila bahan baku sudah diterima sesuai oleh PIC penerimaan barang, maka akan dipindahkan ke gudang bahan baku, di mana pada entitas gudang bahan baku ini terdapat atribut yaitu bahan baku, tanggal penerimaan, dan tanggal penyimpanan. PIC penerimaan barang dan gudang bahan baku yaitu many to many. Jadi PIC penerimaan barang maupun dari gudang bahan baku dapat melihat satu sama lain. Kemudian dari gudang bahan baku ini dipakai oleh karyawan. Jadi di sini ada entitas yaitu karyawan dengan primary key yaitu ID karyawan,
kemudian nama dan alamat. Dan di sini yaitu relasinya dipakai. Jadi bila mana gudang bahan baku ini sudah menerima dari si penerimaan barang, maka akan dipakai oleh karyawan. Oleh karyawan kemudian diproses atau diproduksi. Di sini juga terdapat yaitu entitas produksi, di mana pada entitas produksi terdapat dua atribut yaitu tanggal produksi dan tanggal expired. Karyawan dan entitas karyawan dan produksi ini yaitu many to many, jadi sama-sama bisa melihat keduanya. Kemudian sudah produksi ini dipindahkan ke gudang barang jadi. Jadi di sini ada entitas yaitu gudang barang jadi dengan atribut barang jadi. Kemudian barang jadi ini yang sudah ada pada gudang barang jadi dipesan oleh konsumen, dan konsumen ini dengan atribut yaitu memesan one to many. Jadi konsumen hanya dapat melihat satu dari barang jadi, dan pada atribut konsumen sendiri yaitu terdapat primary key yaitu ID konsumen, kemudian nama dan alamat. Halo, nama saya Cornelis Raimundo Liubun dari kelas C dengan NIM 20083000064. Saya akan menjelaskan alur diagram konteks dan DFD level 0. Nah, pada diagram konteks ini, supplier mengimpor barang sesuai permintaan ke sistem inventory. Nah, dari sistem inventory akan mengirim rincian barang masuk ke PIC. Kemudian PIC meretur barang yang tidak sesuai dengan permintaan. Barang yang tidak sesuai akan dikirim dari sistem inventory ke supplier kembali. Setelah itu, sistem inventory akan mengirim bahan baku yang diterima ke gudang bahan baku. Nah, dari gudang bahan baku akan mengeluarkan bahan baku yang diproduksi ke sistem inventory. Setelah itu, sistem inventory akan mengirim bahan baku yang diproduksi ke produksi. Setelah itu, dari produksi akan mengeluarkan rincian import barang jadi ke sistem inventory. Nah, dari sistem inventory itu akan mengirim barang jadi ke gudang barang jadi. Nah, dari gudang barang jadi itu tersebut akan mengirim barang jadi sesuai pesanan dari konsumen tersebut. Nah, kurang lebih dalam konteks yang kami buat seperti ini. Lanjut ke DFD level 0. Oke, selanjutnya pada DFD level 0. Sistem 1 dimana dari gudang mengirim daftar bahan baku ke sistem penerimaan bahan baku. Dari sistem penerimaan bahan baku mengeluarkan daftar bahan baku ke supplier. Nah, dari supplier mengimport bahan baku tersebut ke sistem penerimaan bahan baku. Setelah itu, dari sistem penerimaan bahan baku mengirim daftar import bahan baku ke gudang. Kemudian pada sistem kedua, sistem penggunaan bahan baku. Sistem penggunaan bahan baku mengirim bahan sesuai daftar produksi ke produksi bahan baku. Nah, dari produksi bahan baku mengirim daftar barang jadi ke sistem penggunaan bahan baku. Dan pada sistem ketiga adalah sistem retur. Sistem retur mengirim pemasukan bahan baku ke penggunaan bahan baku. Nah, dari penggunaan bahan baku akan meretur bahan baku sesuai daftar ke sistem retur. Kemudian dari sistem retur akan meretur bahan baku sesuai daftar ke supplier. Kurang lebih itu DFD yang kami buat. Selanjutnya, jenis produksi yang diambil. Jenis produksi yang diambil ialah produksi industri,
yang dimana merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan mengelola bahan baku yaitu kedelai untuk menjadi barang jadi berupa tahu. Proses produksi. Proses pembuatan tahu. Proses pertama yaitu perendaman. Proses penendaman kedelai dilakukan pada malam hari dengan waktu sekitar 4-5 jam. Dan pagi harinya direndam kembali sekitar setengah jam. Proses kedua yaitu penggilingan. Kedelai yang sudah direndam kemudian digiling. Biji kedelai tersebut kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Proses ketiga yaitu pemasakan. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak pemasakan dengan menambahkan air lagi, sehingga bubur kedelai itu menjadi encer. Bubur kedelai itu kemudian dimasak. Proses keempat yaitu penyaringan. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai atau susu kedelai. Penyaringan yang umum dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain belacu atau mori kasar ataupun kain sifon yang sengaja dipasang di atas bak penampung. Kemudian dilakukan pengepresan dengan memberikan papan penjepit dan diberi beban. Proses kelima yaitu pembibitan. Setelah bahan dilakukan penyaringan, kemudian diberi cuka tahu agar menjadi tahu sempurna. Proses keenam yaitu pengasaman. Tahu yang sudah terbentuk pada proses sebelumnya kemudian dipotong-potong dan dikemas sehingga siap untuk dijual. Ini gambar berupa proses produksi raw material atau subsidiary material. Ini kedelai, ini bahan bakar untuk pemasakan kedelai berupa kayu. Ini perendaman. Yang proses ketiga ialah penggilingan. Dengan kemudian proses pemasakan dan proses penyaringan di bawahnya. Penyaringan. Proses pengasaman terakhir. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 3E di 2008 3000061 Muhammad Ramadana. Saya akan menjelaskan di bagian perbaikan. Jadi pada departemen gudang bahan baku ada hal yang harus diperbaiki, yaitu yang pertama inventory forecast. Inventory forecast untuk memperkirakan pergerakan bahan dalam gudang dan proses produksi serta jumlah bahan baku yang bisa jadi dapat digunakan dalam waktu berikutnya. Pemilik usaha membeli bahan baku berupa kedelai dan menyimpan stok kedelai untuk waktu selanjutnya. Kedua, pengadaan persediaan. Guna menjaga agar tempat proses produksi tidak mengalami kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Kedua, gudang barang jadi. Jadi, pada departemen gudang barang jadi terdapat 3 poin yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah apabila memiliki stok berlebih dalam produksi barang jadi, maka solusi yang dapat digunakan yaitu menjadikan produksi tersebut berbagai macam olahan makanan. Yang kedua, pengendalian persediaan. Perlu dilakukan karena persediaan bisa mengakibatkan sentra produksi stop beroperasi. Sehingga pengendalian persediaan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan biaya dan menjaga barang yang disimpan. Ketiga, pengoptimalan penyimpanan. Perlu dilakukan guna mengecek kualitas produk barang jadi yang ada di gudang
Yang terakhir, proses produksi. Pada departemen proses produksi, hal yang harus diperbaiki adalah dalam proses produksi ini harus dipercepat dengan cara menyesuaikan waktu pemesanan dan jumlah produksi agar dapat cepat sampai ke konsumen. Sekian penjelasan saya pada job desk perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.